Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Bertemu dengan channel pendidikan atau channel edukasi. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah mengatasi demam panggung, nervous, grogi pada saat presentasi. Ini adalah beberapa tips yang akan saya bagikan berdasarkan pengalaman saya saat saya harus presentasi atau berbicara di depan halayak ramai ataupun mungkin di depan audiens. Ini mungkin kalau orang mengatakan kadang public speaking, tapi saya mengatakan saya tidak akan jauh ke sana, tapi hanya berkaitan dengan spesifik terkait dengan presentasi saja. Langsung saja kita simak penjelasannya. Nervous, demam panggung, grogi pada saat presentasi itu adalah hal biasa sebenarnya, karena ini dialami oleh semua orang, baik orang itu yang sudah expert atau masih pemula, semua sudah atau biasanya merasakan terkait dengan keadaan nervous atau grogi atau demam panggung itu sendiri. Ketika seorang mengalami nervous, itu sebenarnya adalah hal baik. Karena apa? Nervous itu adalah bentuk kepedulian. Pedulian tentang apa? Anda memikirkan bahwa apa yang akan Anda sampaikan itu nanti bagus atau tidak. Bagaimana memikirkan terkait dengan penampilan Anda. Jadi Anda nervous itu karena merasa tidak bisa memberikan hal yang paling baik pada saat pelaksanaannya. Pada saat hari-harinya Anda tidak bisa memberikan yang terbaik, makanya Anda nervous, takut ini, takut itu. Begitulah kira-kira kenapa seorang itu menjadi nervous. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, nervous atau grogi demam panggung ini harus dikendalikan. Jadi bisa diatasi atau dikendalikan. Kenapa saya mengatakan dikendalikan? Biar nanti ini tidak dihilangkan, karena memang nervous itu bisa jadi muncul setiap saat, jadi harus dikendalikan. Nah, yang kita perlu ketahui pada saat nervous, demam panggung atau grogi, yang terjadi pada tubuh ini adalah menjadi tegang, urat, pikiran, semua menjadi tegang, badan tubuh itu menjadi tegang semuanya. Dan akibatnya dari tegangnya kondisi badan tadi menyebabkan kemampuan berpikir menurun. Dengan kemampuan menurun tadi sehingga akan mempengaruhi performanya tadi kita pada saat tampil di hadapan audien, kata-katanya salah, sikapnya di penampilan di panggungnya juga canggung begitu. Jadi inilah menurunkan performa. Terus langkah-langkah ini yang kami pernah jalani untuk mengatasi nervous atau demam panggung pada saat presentasi itu. Jadi yang pertama adalah tenangkan diri atau kita calm down atau kita menenangkan diri lah pertama. Jadi kita usahakan karena nervous itu tegang, jadi kita buat badan serileks mungkin, tidak tegang, kita tenangkan badan diri kita. Karena apa? Ketegangan yang ada ini nanti semakin lama tegang akan menjadikan stres. Jadi akibat memikirkan presentasi yang akan Anda sampaikan tadi, terlalu kita pikir jadi tegang semua. Takut salah, takut ini, wah bagaimana ke depannya. Inilah akan membuat Anda tegang. Jadi tenang, relax, tenangkan diri, tenang saja. Gitu. Jadi usahakan kita tenang dulu. Terus yang kedua, kita harus punya untuk menenangkan diri tadi adalah positive thinking. Jadi ubah pikiran negatif tadi menjadi pikiran positif. Biasanya pikiran negatif yang ada di dalam presentasi contohnya begini, aku kan nggak jago, aku kan nggak benar, bukan orang yang bisa, tapi harusnya yang lain itu loh, kenapa aku gitu, takut tampil ke depan aja ini, yang lebih lagi, aduh materi yang aku sampaikan ini belum bagus nih, ini jadi akhirnya negatif tinggi ini saya menjadi beban. Ini harus dirubah pikiran jadi pikiran yang lebih positif. Contohnya, ini adalah ketika kamu ditampil ke depan, ini ada kesempatanku untuk belajar. Dan Anda tahu bahwa untuk tampil di depan orang itu semua menjadi bagus itu butuh proses. Dan ini harus menjadi kamu pelajari bahwa ini awal kesuksesan Anda, awal dari hal yang baik.
Dan kamu harus ingat, materi yang akan kamu sampaikan, yang akan aku sampaikan ini, aku yang membuat, sehingga aku yang paham. Oleh karena itu, ngapain aku memikirkan bagus atau tidak. Tapi saya yakin materi yang aku sampaikan, karena aku paham dengan materi ini, akan selalu bagus. Dan yang ketiga, lupakan kesalahan. Jika ada kesalahan di awal perform, ini harus dilupakan. Jadi memang pada saat Anda tampil grogi, tentu di situ ada kesalahan-kesalahan di saat perform. Jadi lupakan saja, nggak usah diingat. Oh, tadi kok gini ya? Tadi aku belum menyebut nama pembicara, belum sebut salah satunya. Aduh, salah nih. Itu tidak usah disebutkan. Masih ada cara untuk memperbaikinya. Jadi jangan diingat perform yang pernah salah. Nah, dan ketiga, kalau Anda memikirkan kesalahan di awal, nanti ke belakangnya akan berantakan. Waduh, ini ke depannya akan berantakan. Kenapa? Anda berpikir masa lalu yang sudah terjadi. Begitu. Barulah ketika selesai acara, jika pernah ada salah saat perform, Anda pelajari dan evaluasi untuk perform selanjutnya. Kejadian yang salah Anda tulis mana yang salah. Oh, ini besok jangan diulang kembali. Dan ini yang keempat, lakukan aktivitas relaksasi untuk atasi ketegangan. Jadi selain tadi pemikiran dari ini termasuk juga sikap tadi, coba kita relaksasi dengan gerakan tubuh. Jadi aktivitasnya yaitu sambil duduk atau berdiri dengan tenang, tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan 5-7 kali tarikan. Nah, tarik, embuskan sampai 5 kali. Coba itu bisa membuat Anda mengurangi ketegangan yang ada di diri Anda. Nah, contoh juga, minum air putih atau minum favorit Anda. Wah, ini minum air putih dinginkan. Saya minum air putih atau minum jus yang bisa mendinginkan. Nah, itu karena saya suka. Ya, ini juga bisa mengurangi ketegangan. Nah, terus jangan lupa dengan berdoa. Berdoalah biar hati Anda menjadi tenang. Tidak lupa bisa juga Anda meminta doa atau semangat atau support dari orang yang Anda sayangi. Itu biasanya juga ampuh untuk mengatasi ketegangan. Nah, jika semua ternyata tahap-tahap 4 tadi sudah Anda lakukan dan tetap ada rasa grogi atau nervous dan waktu presentasi sudah datang, maka lakukan saja, jalankan presentasinya, jangan takut, jangan mundur, lakukan saja. Dan biasanya di 1 menit pertama itu rasa grogi itu adanya di 1 menit pertama itu, dan setelah 1 menit itu berjalan, lewat 1 menit rasa percaya diri Anda akan datang dan rasa cemas tadi akan hilang dengan sendirinya dengan berjalannya waktu presentasi tadi datang. Apalagi Anda bisa menguasai panggung, itu sudah gampang lagi. Dan mungkin ini bagi yang sudah sering sudah berlatih 1 menit awal sudah di atas panggung, makanya hilang semua rasa grogi, rasa demam panggung itu akan hilang dan percaya diri Anda akan datang di atas panggung. Dan perlu diingat, pada saat di atas panggung atau pada saat presentasi, jangan fokus pada diri Anda, tetapi fokuslah kepada materi dan audien. Materi apa yang disampaikan dan bagaimana audien ini mendengarkan presentasi dari Anda. Baik, itu tadi yang telah saya sampaikan terkait dengan tips sedikit. Terima kasih masih setia dengan channel pendidikan ini, dan apabila ada saran dan pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.